Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Kami dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Bandar Lampung. Saya Rahayu Lestari. Saya Reza Ayu Artika. Saya Ulfa Septadina. Di sini kami akan memaparkan dan menjelaskan media pembelajaran kami, puzzle matematika. Dengan materi bangun datar dan bangun ruang untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu ataupun memaparkan terlebih dahulu alur capaian pembelajaran dan capaian pembelajaran untuk siswa kelas 6. Oke, di sini cara pembelajarannya pada akhir fase C, peserta didik dapat menentukan keliling, luas, dan menguraikan bangun datar dan bangun ruang, mengenali visualisasi spasial, dan juga membandingkan karakteristik antara bangun ruang dan bangun datar. Selanjutnya ada alur tujuan pembelajaran. Dalam puzzle matematika ini, alur tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyusun beberapa bangun ruang untuk membentuk bangun ruang yang baru. Yang kedua, peserta didik mampu memahami sifat-sifat atau ciri-ciri bangun datar dan bangun ruang. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan karakteristik antar bangun datar dan bangun ruang. Selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan bagaimana penyusunan penggunaan media pembelajaran puzzle matematika. Baik, ini adalah kondisi bagaimana ketika puzzle matematika dibuka. Di sini ada beberapa media yang harus kita rangkai terlebih dahulu untuk tujuan pembelajarannya. Di sini kita akan merangkai dulu yang namanya kincir bangun. Baik, ini adalah merupakan kincir bangun yang kita dapat pergunakan untuk peserta didik menyusun puzzle yang sudah disediakan dalam bangun datar dan bangun ruang papan ini. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat terdapat beberapa potongan balok ataupun media yang lain untuk penyusunan puzzle yang akan disusun oleh peserta didik. Di sini tugasnya peserta didik adalah membentuk potongan puzzle ini ke dalam media atau lubang bangun datar dan bangun ruang yang sudah disediakan. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh barang-barang di kehidupan sehari-hari yang berbentuk bangun datar dan bangun ruang. Nah, di sini contohnya seperti ada meja yang berbentuk persegi panjang, dan juga bola yang berbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh soal, di mana contoh soal ini terdapat 7 soal. Nah, soal-soal ini kita masukkan ke dalam ember cocokologi bangun. Nah, di sini selanjutnya ada media yang berupa cocokologi bangun, di mana tersedia gambar bangun datar dan bangun ruang. Nah, di sini terdapat ciri-ciri dari bangun datar dan bangun ruang. Oke, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari media puzzle matematika. Oke. Mula-mula ataupun yang pertama, kita harus memutar yang namanya kincir bangun. Permainan ini bisa dipakai mandiri ataupun secara berkelompok oleh siswa. Yang pertama, kita putar dulu. Di sini ternyata dapatnya persegi panjang.
Nah, setelah itu siswa diarahkan untuk memasang puzzle-puzzle ini. Ayo, boleh dicontohkan? Nah, ini yang pertama. Baik, saya akan contohkan lagi. Yang pertama kita putar terlebih dahulu. Nah, sama ya, ini persegi panjang, jadi kita putar lagi. Nah, yang pertama, yang kedua ini, tadi kan yang pertama persegi panjang. Nah, yang kedua ternyata dapatnya lingkaran. Jadi kita susun puzzle-nya ke bentuk lingkaran. Nah, jadi seperti ini ya. Selanjutnya akan dijelaskan kembali permainan yang kedua. Baik, selanjutnya di sini ada permainan ataupun media yang lain, yaitu di sini sudah dijelaskan di awal bahwasanya terdapat beberapa barang dalam kehidupan sehari-hari yang membentuk bangun data dan bangun ruang. Di dalam permainan ini, peserta didik dapat menentukan apa saja media yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang mirip dan atau berbentuk seperti bangun data dan bangun ruang. Contohnya di sini seperti ada meja berbentuk persegi panjang, terus selanjutnya meja yang kedua yaitu ada berbentuk lingkaran, ada bola, terus ada vas bunga yang berbentuk tabung. Di sini peserta didik bukan hanya memahami sebagian apa itu bangun datar dan juga itu apa itu bangun ruang, tetapi dalam media penerapan dalam kehidupan sehari-hari ini, peserta didik mampu memahami lebih dalam karena peserta didik setiap hari akan bertemu dengan bangun datar dan bangun ruang dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, permainan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulfa. Oke, permainan selanjutnya yaitu ada cocokologi bangun. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, di mana di sini terdapat beberapa soal. Nah, di sini saya akan mengambil secara acak soal yang akan dibacakan, yaitu cocokkanlah ciri-ciri kerucut dalam cocokologi bangun. Nah, terdapat bidang cocokologi bangun ini, kita akan mencari manakah gambar atau bentuk yang berbentuk kerucut. Nah, ini berbentuk kerucut. Nah, di sini kan ada benang. Kita akan menyocokkan ciri-ciri kerucut. Nah, di sini ciri-ciri kerucut. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita akan mencontohkan kembali. Kita akan mengambil lagi yang kedua yaitu cocokkanlah ciri-ciri lingkaran dalam cocokologi bangun. Nah, di sini kita akan mencari manakah yang berbentuk lingkaran. Nah, di sini yang berbentuk lingkaran. Kita cari ciri-ciri yang berbentuk lingkaran. Nah, yang berbentuk lingkaran di sini. Jadi, seperti inilah caranya bermain dalam bidang cocokologi bangun. Baik, teman-teman, tentunya di dalam media kita ini banyak sekali permainannya. Yang pertama ada kincir bangun, yang kedua menyusun puzzle, yang ketiga peserta didik diarahkan untuk mencari mana sih benda-benda di sekitar kita yang sama dengan bangun datar dan bangun ruang. Selanjutnya ada permainan cocokologi bangun. Jadi di dalam puzzle matematika ini tidak hanya satu, tetapi ada banyak permainannya. Selanjutnya, di puzzle matematika ini juga memiliki banyak manfaatnya, di antaranya fleksibilitas. Jadi, permainan ini bisa dilepas pasang ya. Karena permainan ini atau media ini dirancang untuk memudahkan kita sebagai pendidik untuk mengajar matematika namun dengan fleksibel. Jadi, media ini bisa dilepas pasang. Dan tentunya bisa dibawa kemana saja dengan cara dijinjing.
seperti ini. Nah, bisa diangkat ya, teman-teman. Nah, selain itu juga manfaatnya ada visual spasial karena tadi peserta didik menyusun puzzle. Selanjutnya ada membandingkan karakteristik antara bangun datar dan bangun ruang. Jadi manfaatnya ada 3 ya teman-teman. Itulah tadi puzzle matematika kami. Selanjutnya, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.